Dengan sangat jelas Paulus katakan, buanglah, tanggalkanlah manusia lama. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi sahabat keluarga Damar yang suka dan diberkati melalui video ini, silakan like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sebab betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem. Senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar dalam suasana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Sahabat keluarga Damar, doa dan harapan kami bahwa semua sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Apa yang kita pikirkan tentang kebangkitan Kristus? Tentu semua kita bersuka cita karena inilah puncak dari karya keselamatan Allah, yaitu Allah dengan kasih-Nya mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Dan pekerjaannya telah selesai dalam puncak karyanya, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa kekristenan bukanlah agama misteri. Kekristenan adalah suatu agama yang pasti, suatu keyakinan yang pasti. Oleh karena itu, saya mau mengajak kepada sahabat keluarga Damar untuk kita merenung apa makna dari kebangkitan Yesus Kristus, apa makna Paskah itu sendiri bagi setiap keluarga-keluarga. Sahabat keluarga Damar, dalam Perjanjian Lama mengisahkan tentang bagaimana umat Tuhan, umat Israel merayakan Paskah karena mereka sudah dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan dalam konteks kita saat ini, sebagaimana diceritakan di dalam Perjanjian Baru, kita memaknai Paskah karena Yesus Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dan melalui karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka kita sudah dibebaskan, kita sudah selamat. Darah Kristus menebus segala dosa-dosa kita. Sahabat keluarga Damar yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk memaknai kebangkitan Kristus ini, atau Paskah yang kita sedang rayakan ini. Kita tarik di dalam keluarga kita. Apa sih yang menjadi makna? Apa sih yang menjadi satu momentum yang penting bagi setiap keluarga-keluarga kita? Sehingga kita tidak hanya sekedar merayakan Paskah, tetapi kita tidak memahami tentang makna dari Paskah itu sendiri, dan tidak ada dampak bagi keluarga kita. Seharusnya Paskah itu memberikan dampak, memberikan warna tersendiri di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa Paskah yang kita rayakan saat ini, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, mau menyatakan kepada kita dan kepada dunia ini bahwa Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, dan Dia sudah selesai mengerjakan karya keselamatan bagi kita. Kita yang dulunya menjadi budak daripada dosa, dengan karya keselamatan Yesus Kristus, kita telah dipindahkan status kita menjadi anak Allah, menjadi manusia baru. Firman Tuhan katakan, sahabat keluarga Damar, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dikatakan dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus, sia-sia kepercayaanmu dan kamu masih dalam belenggu dosa kalau Kristus atau Yesus itu tidak dibangkitkan.
Dan saat ini kita sudah merayakan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar bangkit. Sehingga iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Bahkan Injil Markus katakan di dalam Markus pasal 16 ayat 8, Yesus sendiri dengan perantaraan para muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sahabat keluarga Damar, kita bisa melihat dan kita bisa menyaksikan bagaimana kuasa dari kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu juga harus memberi dampak di dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga Kristen, termasuk keluarga-keluarga sahabat, keluarga Damar, di mana kita semua harus mewarnai dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus menunjukkan, di dalam kita menunjukkan bukan kita katakan, saya sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Memang benar bahwa kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tetapi yang paling penting, orang yang ada di sekitar kita, tetangga kiri kanan muka belakang di sekitar rumah kita, mereka bisa merasakan dampak dari kuasa kebangkitan Kristus melalui kehidupan kita. Ada sesuatu yang lain yang mereka bisa lihat. Karena apa? Karena kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 dan 32, dan juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Di situ berbicara tentang manusia baru. Itu merupakan ciri dari orang-orang yang sudah menikmati kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dengan sangat jelas Paulus katakan, buanglah, tanggalkanlah manusia lamamu, dan kenakanlah, pakailah manusia baru. Manusia lama itu apa? Manusia lama itu bicara tentang sifat-sifat yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu sifat-sifat yang membawa kita jauh dari Tuhan, hal-hal yang membuat kita berdosa, entah itu amarah, percabulan, kenajisan, dan masih banyak lagi, saudara. Perkataan-perkataan yang kotor yang seringkali kita lontarkan, pikiran-pikiran yang kotor, itu harus kita buang, kata Paulus. Itu harus kita tanggalkan di dalam kehidupan kita. Dan di sisi lain, kita mengenakan manusia baru. Apa manusia baru itu, saudara? Manusia baru di sini bicara tentang pikiran Kristus, harus menguasai seluruh kehidupan anggota keluarga. Kalau kita katakan bahwa kita sudah menikmati dan merasakan kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita, harus berdampak di dalam keluarga kita. Seorang bapak, seorang suami harus memiliki pikiran Kristus. Begitu seorang istri dan anak-anak, pikiran Kristus harus menjiwai seluruh kehidupan kita. Pikiran-pikiran yang berasal dari Kristus. Berpikir positif. Jangan ada pikiran-pikiran yang negatif, berprasangka buruk. Hendaknya kita mampu mengelola pikiran-pikiran kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga dalam pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang Tuhan inginkan, yang kita kelola dan kita keluarkan kelak. Mulai dari seorang ayah, ibu, dan anak-anak. Dan kalau seisi rumah benar-benar menikmati kuasa kebangkitan itu, di mana seluruh anggota keluarga memiliki pikiran Kristus, menjiwai dalam seluruh hidup kita. Bahkan pikiran Kristus itu mulai dari rumah, dan kita keluar dalam pekerjaan, di dalam studi, dalam setiap usaha, dalam setiap aktivitas kita. Pikiran Kristus yang menjiwai kita. Maka orang
orang yang berjumpa dengan kita, maka tetangga-tetangga kita, maka anggota keluarga yang pertama merasakan itu, bahwa kuasa kebangkitan itu nyata di dalam kehidupan kita. Selain pikiran, maka yang harus kita kenakan sebagai manusia baru adalah perkataan kita. Kalau sebelumnya kita seenaknya berkata-kata, kita tidak mau pikirkan orang lain, kita katakan masa bodoh dengan orang lain. Yang penting apa yang saya katakan itu menurut saya benar. Belum tentu, saudara. Tetapi di saat kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam kehidupan keluarga kita, perkataan-perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang baik. Tidak ada lagi umpatan, tidak ada lagi makian. Kalau kita katakan bahwa kita orang Kristen, kita sudah merasakan kuasa kebangkitan itu, dan kita sebagai orang tua masih suka mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, misalnya suami menyakiti istri, menyakiti anak-anak, dan sebaliknya, dan di kantor, di tempat usaha, di tempat kita studi, dimanapun, perkataan kita tidak bisa jaga. Mulut kita penuh dengan comberan misalnya, atau kata-kata kebun binatang. Itu bukanlah ciri dari anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kuasa kebangkitan itu. Kita tidak ada ubahnya dengan dunia ini, yang bagi mereka perkataan kotor, perkataan apa saja itu wajar. Kita masih manusia biasa. No, saudara. Ingat, kalau kita benar-benar katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita anak-anak Tuhan, kita keluarga Kristen, maka dari perkataan akan nampak Kristus hidup di dalam kehidupan pribadi kita maupun di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, dalam momentum kita merayakan kebangkitan Kristus atau Paskah ini, saya diingatkan dan kita semua diingatkan kembali. Apakah manusia baru itu sudah menguasai hidup keluarga kita? Apakah perkataan-perkataan kita benar? Perkataan yang menyejukkan. Kita tidak lagi menyakiti sesama kita. Tidak, suami tidak menyakiti istri, atau istri sebaliknya. Orang tua tidak menyakiti anak-anak. Anak-anak juga tidak sembarangan berkata-kata kepada orang tuanya. Semua terkontrol. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Itulah hal yang kedua, di mana manusia baru kita kenakan. Tetapi yang ketiga, apalagi saudara? Selain pikiran, selain perkataan, perasaan Kristus harus menjiwai, harus menguasai seluruh kehidupan keluarga kita. Perasaan apa? Perasaan kasih. Di mana kita menempatkan kasih di atas segala-galanya. Kita membangun hubungan di dalam keluarga kita dengan kasih Yesus. Sehingga tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak saling menyakiti. Dimulai dari keluarga. Kalau di dalam keluarga itu kita saling mengasihi, kita saling menjaga perasaan, kita saling menopang. Kenapa? Karena perasaan kita adalah perasaan Kristus. Selain itu ada satu semangat bagi kita untuk bisa membantu orang. Kita tidak lagi egois dengan diri kita, tetapi ada dalam pikiran kita bagaimana saya bisa membantu siapa saja. Dan itu dimulai dari rumah kita. Anak-anak berpikir bagaimana saya bisa bantu orang tua di rumah. Tidak hanya pikirkan kesenangannya sendiri. Begitu juga orang tua, bapak ibu. Bagaimana suami istri saling menyenangkan, tidak saling menyakiti. Karena dilandasi oleh kasih Kristus itu sendiri. Mereka bisa menjaga pernikahan mereka untuk tetap kudus, sebagaimana janji mereka di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, sahabat keluarga damai, kalau kita sungguh-sungguh menjaga hal ini,
Ketiga hal ini, ciri dari manusia baru ini kita miliki dalam hidup kita. Di mana pikiran Kristus, perasaan, dan juga perkataan Kristus sungguh-sungguh menguasai setiap anggota keluarga. Maka saya percaya Paskah itu sendiri memiliki kuasa di dalam kehidupan keluarga kita. Sahabat keluarga damai, kita tidak bicara tentang teori. Oh, saya tahu tentang Paskah, saya juga sudah mengajarkan tentang Paskah. Oke. Tetapi bukan itu, saudara. Banyak orang tahu tentang Paskah, tetapi mereka tidak menghidupi kuasa Paskah itu sendiri. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita menghidupi. Bukan hanya sekedar kita tahu dan kita mengajarkan kepada orang, tapi tidak ada dampak di dalam hidup kita. Oleh karena itu, melalui perayaan Paskah yang sedang kita rayakan dalam suasana yang agak berbeda, yaitu suasana pandemi saat ini. Adakah kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam kehidupan setiap keluarga kita? Mari kita mulai dari keluarga kita. Kita tidak usah tuntut keluarga si A, keluarga si B. Engkau harus memiliki kuasa itu. Jangan. Kita mulai dari keluarga kita. Saya mulai dari keluarga saya. Pada waktu saya mempersiapkan, saya bertanya kepada diri saya, apakah kuasa kebangkitan itu sudah nyata dalam kehidupan keluarga saya? Sebagai suami, apakah saya sudah melakukan itu? Apakah pikiran Kristus sudah ada di dalam pikiran saya? Apakah perkataan Kristus selalu yang saya sampaikan? Dan apakah perasaan Kristus sudah menyatu, sudah menguasai perasaan saya? Sehingga tidak gampang tersinggung. Kalau perasaan kita dikuasai oleh perasaan Kristus, maka kita semakin dewasa, saudara. Dan saya percaya, kalau kita, sahabat keluarga damai, mampu memaknai Paskah itu, akan terbukti dengan kita hidup sebagai manusia baru. Dan orang akan melihat, orang akan menyaksikan luar biasa keluarga kita. Hidupnya berbeda dari yang lain. Sehingga saya mau katakan, kebahagiaan keluarga kita akan kita nikmati, saudara. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh kita alami, sungguh-sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita. Sahabat keluarga damai, Yesus sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Yesus berikan, yang sudah Dia korbankan kepada kita. Maka kerjakanlah itu. Dengan kita sungguh-sungguh mampu menghidupi kuasa kebangkitan itu. Manakala kita menghidupi kuasa kebangkitan itu, saya percaya kita akan menikmati banyak hal bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tanpa penderitaan. Sebab firman Tuhan katakan, sebagai orang percaya, kita bukan saja dikaruniai untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita bersama dengan Dia. Oleh karena itu, saudara, yang paling penting untuk kita lakukan adalah hidupilah kuasa kebangkitan itu. Mari kita mulai praktekkan di rumah kita. Mari Bapak, Ibu, anak duduk bersama. Kita berbicara dari hati ke hati di dalam keluarga. Jangan sampai setiap tahun kita merayakan Paskah, tapi hidup kita tidak diwarnai oleh kuasa kebangkitan Kristus itu. Apa artinya, saudara?